Hello everyone, let me introduce myself. My name is Listia Demulyani. I am student at Universitas Teknokrat Indonesian majoring in accounting NPM 2541245. Today, I would like to present a topic in economic statistics entitled sampling techniques. This presentation discusses methods of selecting samples from a population in order to conduct research effectively and obtain accurate data. This is for my opening remarks. Thank you for attention. Apa sih teknik sampling itu? Jadi, teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sebagian anggota dari suatu populasi untuk dijadikan objek penelitian dalam statistika. Sampling ini juga digunakan ketika peneliti tidak memungkinkan meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Lalu, tujuan utama dari teknik sampling ini apa, Kak? Jadi tujuan utama dari teknik sampling ini tuh adalah memperoleh data yang dapat mewakili karakteristik populasi sehingga hasil penelitian tetap valid dan reliable. Kenapa sih teknik sampling ini hasilnya harus valid? Karena kayak kita ini ngambil sampel yang bakalan kita teliti gitu. Misalnya kayak dalam suatu kelompok ada beberapa sampel yang harus kita ambil untuk meneliti sesuatu. Itu namanya teknik sampling. Dan hasil dari teknik sampling itu juga biasanya selalu valid dan reliable. Lalu selanjutnya itu ada konsep dasar sampling. Yang pertama itu ada populasi. Jadi sampling ini tuh punya konsep-konsep dasarnya sendiri ya. Contohnya populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Nah, iya benar. Jadi biasanya populasi ini selalu jadi sasaran peneliti untuk pengambilan sampel. Contoh kayak seluruh mahasiswa universitas di Teknokrat Indonesia. Lalu semua pelanggan suatu perusahaan itu adalah contoh dari populasi. Lalu ada juga yang kedua ini adalah sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Kita hanya mengambil sebagian dari keseluruhannya. Contoh, kita cuma ngambil 100 mahasiswa dari total 5.000 mahasiswa. Itu disebut dengan sampel. Apa sih Kak tujuan sampling? Kayak nggak mungkin kita ngambil sampel, kita pakai teknik sampling kalau kita nggak ada tujuannya. Jadi ada beberapa tujuan dari teknik sampling, yaitu adalah yang pertama menghemat biaya penelitian. Karena kalau kita ngambil keseluruhan itu terlalu banyak ya guys. Contohnya kayak tadi 100 mahasiswa yang kita ambil untuk sampel dari 5.000 mahasiswa. Tidak mungkin 5.000 mahasiswa ini kita ambil seluruhnya gitu. Itu juga menghemat biaya penelitian karena penelitian juga kita membutuhkan biaya ya guys. Terus yang kedua, mempercepat proses pengumpulan data. Jadi kalau kita ngambilnya cuma 100 orang itu lebih ringkas gitu waktu proses pengumpulan data ketimbang 5.000. Bisa dibedain lah ya, angka 100 dengan angka 5.000 itu lebih banyak angka 5.000 dan lebih memakan waktu penelitian yang di 5.000 mahasiswa tadi. Jadi kita cuma ambil 100 mahasiswa. Terus memudahkan pengolahan data. Makin sedikit sampel yang kita ambil, lebih mempermudah kita memperoleh atau mengolah data tersebut. Yang terakhir, tetap memperoleh hasil penelitian representatif ya, yaitu kayak hasilnya tetap valid. Terus kayak representatif ini karena mereka ada di lingkup yang sama, hanya kita mengambil beberapa sampel aja gitu. Selanjutnya juga ada jenis-jenis teknik sampling ya guys. Yang pertama itu ada probability sampling. Apakah probability sampling itu? Probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Nah, yang pertama itu ada
Nih di dalam probability sampling ini ada lagi nih, ada anaknya lagi gitu ya. Ya, itu ada simple random sampling. Apa itu? Pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Contoh, mengundi nomor responden. Terus yang kedua ada stratified random sampling. Apakah stratified random sampling ini? Itu adalah populasi dibagi ke dalam kelompok atau strata, lalu sampel diambil dari masing-masing strata. Contoh, mahasiswa dibagi berdasarkan semesternya. Nah, yang ketiga ada cluster sampling. Apa itu Kak cluster sampling? Cluster sampling itu adalah populasi dibagi menjadi kelompok atau cluster, lalu dipilih cluster tertentunya. Contoh, memilih beberapa kelas sebagai sampel. Dan yang terakhir itu ada systematic sampling. Apa sih systematic sampling? Pengambilan sampel berdasarkan interval tertentu. Contoh, memilih setiap responden ke 10. Kalau tadi itu adalah anak-anak dari si yang probability sampling, yang kedua ini ada anak-anak atau dari non probability sampling. Sebelum masuk ke anak-anaknya, kita cari tahu dulu apakah non probability sampling. Non probability sampling itu adalah teknik sampling yang tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasinya. Nah, lalu si non probability sampling ini juga punya anak-anak nih. Apa aja yang pertama? Itu adalah convenience sampling. Apakah convenience sampling? Memilih sampel yang mudah dijangkau. Contoh, mahasiswa yang sedang ada di perpustakaan, mahasiswa yang sedang ada di gedung universitas, mahasiswa yang sedang ada di kantin, itu yang mudah dijangkau. Terus ada yang anak kedua nih, purposive sampling. Pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Contoh, mahasiswa semester akhir, mahasiswa semester awal, lalu mahasiswa semester 4. Yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling itu menentukan jumlah sampel dari kategori tertentu. Contoh, 50 laki-laki dan 50 perempuan, 100 laki-laki dan 100 perempuan. Yang keempat ada snowball sampling atau responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Contoh penelitian komunitas tertentu. Nah, yang itu tadi dari anak-anak dari non probability sampling ya guys ya. Nah, setiap manusia ada kekurangan atau juga kelebihannya. Nah, teknik sampling juga ada kekurangan sama kelebihannya. Kelebihan dari teknik sampling apa tuh Kak? Efisien dari segi waktunya, lebih kondusif gitu ya, lebih teratur. Terus yang kedua, hemat biaya. Ketiga, praktis untuk populasi besar, lebih simple atau lebih gampang gitu ya bahasanya. Terus datanya lebih mudah dianalisis karena kita cuma ngambil beberapa aja, karena kita cuma ngambil sebagian dari keseluruhan, hanya untuk sampelnya aja. Terus kalau kakak ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa kakak? Kekurangannya risiko bias sampel, terus kesalahan sampling. Itu biasanya sering terjadi juga. Terus kurang representatif jika pemilihan salah. Nah, jadi ini resiko-resiko yang biasanya sering terjadi ketika kita mengambil sebuah sampel dari suatu populasi. Next, itu ada contoh penerapan sampling. Sampling ini banyak banget digunain untuk survei opini publik, penelitian kesehatan, riset pemasaran, dan penelitian pendidikan. Mungkin kebanyakan atau yang pribadi aku lihat nih ya, yang biasanya diambil untuk sampel-sampel ini dari penelitian kesehatan gitu, untuk uji coba lab biasanya, atau uji coba yang lain. Contoh, survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus menggunakan 200 responden dari total 3.000 mahasiswa. Itu tadi contoh penerapan sampling ya. Lalu yang terakhir itu adalah kesimpulan. Sampling ini merupakan metode penting dalam statistik untuk memperoleh data yang representatif.
dari populasi tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan meningkatkan validitas dan kualitas hasil penelitian. Oke, sekian presentation from me. Thank you for attention, thank you for time, thank you for everything. See you next video. Stay tuned. Bye bye.